Assalamualaikum Mams. Hari ini aku mau sharing mengenai pengalaman pribadi aku mengenai hemoroid yang aku alami. Terus gimana pengobatannya sampai aku mau direncanakan untuk operasi hemoroid gitu. Nah, sebelum aku mulai ke sharing tentang hemoroidnya, aku ada sedikit sharing dulu mengenai hemoroid, fistula ani, dan fisura ani. Soalnya ada beberapa kayak kita juga kadang masih bingung, mungkin teman-teman ada yang bingung. Ini yang aku alamin fisura ani atau hemoroid ya, gitu kan. Jadi kayak ketika aduh ini hemoroid bukan ya, ambeien atau asir bukan ya, gitu kan. Aku akan sedikit bahas tentang fisura ani, fistula aninya juga gitu. Jadi yang pertama untuk fisura ani di sini fisura itu artinya luka, ani itu bagian anus. Jadi luka di sekitar anus, di bagian anus gitu kan. Nah, luka ini penyebabnya itu karena bisa dari robekan, dari konstipasi, dari sembelit, terus dari fesesnya yang keras atau besar gitu kan kotorannya, atau bisa diare karena terus-terusan ada gesekan, iritasi gitu kan, bikin luka juga. Jadi yang menyebabkan itu fisura ani. Nah, beberapa ada yang ngira fisura ani mirip kayak hemoroid. Jadi memang untuk fisura ani yang sudah parah, yang bisa timbul ada benjolan di kulit sekitar anus, di dekat anus itu kalau ada yang parah, nah itu gejalanya mirip kayak hemoroid grade 1. Jadi ada benjolan, terus kadang ada berdarahnya juga gitu, ada nyerinya juga. Jadi emang hampir sama tapi berbeda gitu. Itu untuk fisura ani. Itu pengobatannya sih lebih ke lifestyle-nya juga. Jadi dirubah dulu lifestyle-nya gitu, pola makannya, pola hidupnya juga. Terus itu singkat tentang fisura ani. Terus yang keduanya fistula ani. Ini banyak yang kayak mirip, takutnya dikira fisura ani sama fistula itu sama, jadi beda ya, sangat jauh berbeda. Jadi kalau fistula ani, fistula itu lubang, ani itu anus, jadi ada lubang di anus. Nah, lubang di anus ini tuh jadi fistula tuh kayak ada rongga di bagian luar kulit dekat anus. Rongganya itu sampai ke dalam pencernaan yang muaranya di rektum. Nah, ini terjadi bisa ada fistula, bisa ada lubang ini karena awalnya itu ada abses, terus bentuk kantung nanah gitu. Nah, si nanahnya makin banyak, mencari jalan keluar, akhirnya timbullah fistula ani, lubang di dekat anus, sekitar anus gitu. Itu bisa keluar nanah juga, terus ada berbau juga, kadang bisa alami demam juga kalau infeksi beratnya gitu kan. Terus kalau fistula ini lubangnya setahu pemahaman gak akan benar-benar bisa hilang, karena itu tuh ada jaringan epitel yang bentuk kantung yang akan tumbuh lagi untuk menutupi. Jadi pasti ada titik dan itu bisa kambuh lagi fistula ani gitu kan. Itu nyeri juga, nyeri hampir sama gitu, cuman itu nggak timbul benjolan. Nah gitu singkatnya, karena memang berbeda banget dari hemoroid sama fisura gitu. Nah untuk yang hemoroid ini yang mau aku sharing tentang yang aku alami. Nah hemoroid sendiri atau bisa dibilang ambeien atau wasir, ini ada dua macam, internal dan ada eksternal. Internal itu di dalam, eksternal itu di luar benjolannya. Nah, ini benjolannya tuh apa sih? Jadi hemoroid ini tuh pelebaran pembuluh darah balik di sekitar anus. Jadi ada penekanan di pembuluh darahnya yang bikin jadi melebar. Nah, penyebabnya apa? Jadi dari si hemoroid ini penyebabnya karena ngeden, karena ada tekanan itu. Karena ngedennya hebat, kuat, jadi menekan pembuluh darah. Kenapa bisa ngeden, bisa konstipasi? Itu karena dari lifestyle kitanya, minum air putihnya kurang, sayurannya, seratnya, dan itu yang aku alamin gitu. Jadi penyebab utamanya karena ngedennya itu tuh. Kenapa bisa ngeden hebat? Karena kotorannya keras. Kenapa bisa keras? Karena dari air minum,
kurang serat, sayuran. Terus pencetusnya lagi yang memperberatnya lagi karena ngangkat yang berat-berat, terus duduk terlalu lama, itu yang memperberat lagi. Nah, aku di sini punya hemoroid dari masa aku kuliah. Jadi aku kuliah udah ada hemoroid tuh, hemoroidnya masih kecil, jadi aku suka sharing juga sama teman-teman, nih aku ada hemoroid kayaknya kecil nih, tapi kayaknya masih grade 1. Nah, hemoroid itu kan ada beberapa grade. Yang pertama grade 1 itu keluar benjolan atau bahkan mungkin nggak kelihatan benjolannya, nggak keluar. Terus yang kedua itu benjolannya keluar saat buang air besar dan bisa masuk lagi sendiri gitu. Untuk grade yang ketiga, benjolannya itu bisa 1 atau lebih keluar dan masukinnya harus dibantu sama tangan kita. Dan grade 4 itu yang benar-benar keluar dan sulit untuk dimasukin lagi. Jadi atau bahkan prolap ketika jongkok keluar, ada tekanan dikit itu keluar gitu. Jadi ketika masa kuliah aku udah ngalamin hemoroid grade 1 kayaknya, sampai ke nikah aku masih punya juga hemoroid, gak sembuh karena yaitu salahnya aku masih kurang minum ya, sayurannya juga kurang. Jadi masih grade 2 lah, dimasukin dengan sendirinya. Pas aku hamil, karena ada tekanan dari janin, itu mulai ngebesarin lagi tuh, dan aku konsul ke dokter. Karena lagi hamil aku nggak bisa ada minum obat oral, obat yang aku minum, akhirnya aku cuma pakai salep aja di luar. Nah itu masih bisa dimasukin dengan bantuan tangan, kadang bisa masuk sendiri, kadang bantuan tangan. Nah aku juga pas melahirkan udah khawatir kan, takut bisa apa enggak ya untuk lahiran. Ternyata pas aku konsul ke dokter OB-nya, aku bilang kan aku udah hemoroid gini. Oh ya, masih bisa untuk normal, alhamdulillah. Alhamdulillah aku lahirannya normal, karena ada ngeden hebat juga. Akhirnya makin besar lah hemoroid aku. Jadi dia habis ngelahirin juga aku nggak bisa minum obat karena lagi menyusui, jadi cuma pakai salep yang dikasih gitu, dimasukin sambil pakai salep. Nah sampai kemarin anak aku 8 bulan sama 9 bulan itu mulai sakitnya luar biasa, jadi sering keluar, apalagi kalau udah makan pedas, panas kerasanya kan, terus keluar dimasukin lagi, kadang keluar lagi, aku gendong anak aku ketekan keluar lagi gitu kan, dan itu perih, jalan sakit, duduk sakit, aduh ini nggak bener. Akhirnya aku harus konsul lagi nih sama dokter, kayaknya udah grade 3 gitu kan ya, grade 3 mau ke 4. Akhirnya aku cek sama dokter umum, dok kayaknya ini aku udah gede banget, susah gini-gini, aku jelasin, aku ceritain. Oh iya ini udah gede banget katanya, harus langsung ke bedah aja gitu kan ya. Akhirnya karena aku kerja di rumah sakit Santosa, aku udah yakin banget nih ini pasti operasi gitu kan. Akhirnya yaudah aku meminta rujukan untuk ke bagian bedah digestif gitu. Sekalian aku sharing juga gimana untuk daftar ke rumah sakit Santosa rencana operasi. Nah karena rumah sakit Santosa ini termasuk rumah sakit tipe A, hampir sama kayak rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi untuk operasi pakai BPJS di rumah sakit Santosa harus melalui 2 rujukan. Yang pertama rujukannya dari Vaskes 1, fasilitas kesehatan 1, yang keduanya dari Vaskes keduanya, lanjutan dari Vaskes 1, rumah sakit tipe B atau tipe C. Nah Vaskes 1-nya ini tergantung dari BPJS kalian. Kalau aku nggak ngambil puskesmas tapi di klinik kalau nggak salah ya, biar nggak ngantri terlalu lama juga. Aku minta rujukan, waktu itu nggak diperiksa, aku konsultasi aja sambil aku ceritain keluhannya, gejalanya yang aku rasain. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Vaskes 2-nya. Nah ini tuh biasanya dikasih pilihan, ada beberapa. Aku tuh ada rumah sakit Muhammadiyah, ada RSIA, sama ada rumah sakit apa lagi ya, lupa. Terus aku minta untuk ke rumah sakit Muhammadiyah yang terdekat dari rumah aku. Akhirnya besoknya aku ke rumah sakit Muhammadiyah. Jadi untuk minta rujukan ini 1 hari 1 kali fasilitas kesehatan. Jadi biasanya dipakainya BPJS 1 hari 1 kali. Nah akhirnya aku ke rumah sakit Muhammadiyah, itu lagi sakit, lagi keluar, jalan sakit pelan banget. Aku langsung dirujuk ke bagian bedah digestif.
Terus di sana dicek sama dokter, emang udah besar, emang ini harus cepet-cepet operasi. Aku tadinya mau direncanain operasi sana sama dokter, terus dokter bilang ini kalau operasi kemungkinan 2 kali, nggak bisa diambil semua. Jadi aku tuh di anusnya tuh si benjolannya udah hampir di sekitar semua, hampir di semua bagian anus gitu. Dan kata dokter kalau ini 1 kali operasi kemungkinan akan nyeri banget gitu kan, sisinya besar. Tapi jadi dokter mau ngambilnya di beberapa titik dulu, jadi harus 2 kali. Aduh lumayan kan kalau 2 kali, nyerinya gimana. Terus akhirnya minta sama dokter, dok meminta dirujuk ke rumah sakit Santosa karena kebetulan karena kerja di sana, biar manajemen juga bisa tahu aku lagi pengobatan, terus kalau kontrol aku biar lebih mudah bisa sambil kerja juga dok gitu kan. Akhirnya oh ya udah di sana aja, kebetulan sana juga dokter udah pasti udah pada kenal ya sama dokternya, udah ada senior saya juga di sana. Akhirnya dikasih rujukan untuk ke Santosa. Terus besoknya aku ke rumah sakit Santosa pakai BPJS langsung, biar bisa langsung dijadwalin sih kalau emang benar harus operasi. Ketemu sama dokter, aku ditanganin sama dokter Nur Hayat. Beliau rekomendasi dari teman aku juga. Insya Allah sih operasinya selalu rapi, teliti gitu kan katanya. Jadi aku sama beliau. Nah aku ketika periksa emang itu lagi dalam keadaan keluar veinnya. Terus sama beliau juga dibantu dimasukin. Jadi kalau ketika mau masukin benjolan dari hemoroid, jangan dalam keadaan jongkok, tapi dalam keadaan miring sambil tarik nafas sambil dimasukin pelan-pelan gitu. Akhirnya dokter nyaranin aku emang ini harus operasi cepet-cepet ya, langsung dikasih pengantar rawat inap dan lain-lainnya. Nah di sini dokter juga nanya mau pakai alat apa enggak. Nah aku bingung kan, maksudnya kenapa antara ada pakai alat sama enggak nih, bedanya apa. Kalau pakai alat katanya yang diambilnya nggak banyak, terus kalau nggak pakai emang nggak banyak yang diambilnya. Agak bingung waktu itu kan lagi sakit, oh iya aja dulu aku tuh ya waktu itu. Akhirnya ditulisin pakai alat, sambil aku cari tahu yang pakai alatnya apa aja dan kayak gimana, karena dokter bilang itu alatnya nggak di cover sama BPJS. Terus habis dari situ aku cari-cari info ke bagian tarif, ke bagian ruang operasi, sama perawat bedahnya gitu kan ya. Aku sambil sharing, sambil konsultasi juga baiknya gimana. Jadi kalau operasi hemod itu kan terkesan operasi yang paling sakit katanya kan, yang aku tahu juga gitu kan, dari dulu nggak mau operasi itu karena tahu itu sakit banget gitu. Terus akhirnya aku cari tahu bedanya pakai alat sama enggak. Jadi ketika pakai alat itu tuh memang meminimalisir eksisi besetan di bagian benjolannya, bagian lukanya. Jadi lukanya nggak akan terlalu banyak atau besar gitu. Terus minim pendarahan juga. Terus dan pemulihannya itu lebih cepat gitu, karena namanya area lembab pembuangan kan ya, maksudnya lagi ada luka nih jadi lewat tempat pembuangan basah lagi gitu kan. Kalau eksisinya emang agak banyak, emang agak lama pemulihannya gitu. Jadi kalau pakai alat memang meminimalisir dari pendarahan, eksisinya gitu kan ya. Nah terus ada beberapa juga alat, jadi ada halrar, ada stapler yang aku tahu. Nah ini untuk biayanya sendiri, untuk halrar ini yang aku pakai biayanya kurang lebih di 7 juta kurang. Kalau untuk stapler aku tanya itu kurang lebih di 9 juta. Itu yang gak di cover sama BPJS-nya. Nah untuk pakai alat ini berbeda cara penanganan alatnya masing-masing. Sedikit yang pakai halrar itu jadi ada pembuluh darahnya yang kayak ditarik gitu. Kalau yang aku cari tahu sih, aku lihat ditarik, jadi nanti untuk mengempes sendiri untuk pembuluh darah yang besarnya itu. Sedangkan yang sebagiannya yang diambil itu yang dokter bilang diambilnya nggak banyak gitu. Nanti hasil pengambilan juga dikasihin ke kita kalau biasanya. Nah itu aja yang mau aku sharing. Nah selanjutnya aku bakal sharing gimana
aku packing rencana operasi aku, sama gimana alur masuk rawat inap di Rumah Sakit Santosa di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan ada yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.